الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم فيا عباد الله فيا أيها المسلمين إني أوصيكم وإياي بتقوى الله اتق الله يا عباد الله اتق الله يا أيها المسلمين اتق الله يا أيها المؤمنين التقوى فهو الامتثال الأوامر واجتناب النواهي قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبعي سيئة حسنة تمحها وخلق الناس بخلق حسن. Ma'asyiral hadirin, mari kita sama-sama bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan wabil khusus anggota badan kita Allah berikan kepada kita dengan lengkap. Allah berikan kepada kita dengan sempurna. Allah berikan kepada kita. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah menciptakan manusia dengan sesempurna bentuk, dengan penuh kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam diri kita terdapat nikmat dan amanah. Di dalam badan kita terdapat nikmat dan amanah. Mata kita adalah nikmat dan amanah. Tangan kita adalah nikmat dan amanah. Telinga kita adalah nikmat dan amanah. Lisan kita adalah nikmat dan amanah. Perut kita adalah nikmat dan amanah. Bahkan kemaluan kita adalah nikmat dan amanah. Dan kaki yang kita gunakan ini juga adalah nikmat dan amanah. Kalau kita tidak mensyukuri nikmat ini, maka kita termasuk orang yang kufur. Kita termasuk orang yang kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak menjaga amanat ini, maka kita tergolong orang yang khianat atas amanah, atas sesuatu yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral hadirin, dasar untuk bersyukur dan menjaga amanah adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan perintah Allah, menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dasar, asas untuk bersyukur ke atas nikmat Allah dan untuk menjaga amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, kecil ataupun besar, dan tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah, kecil ataupun besar. Maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke golongan hamba Allah yang muttaqin, hamba Allah yang bertakwa.
Dan setelah kita masuk ke golongan hamba Allah yang muttaqin, kita akan dimasukkan pula secara langsung sebagai hamba yang telah bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral hadirin, kita sekarang berada di awakhir Jumadil Akhir atau Jumadil Tsani. Sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Rajab. Kita akan masuk di bulan Rajab. Bulan Rajab, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Syahrul Rajab syahrullah. Bulan Rajab adalah bulan Allah. Sya'ban syahri. Bulan Sya'ban adalah bulanku. Wa Ramadan syahru ummati. Dan bulan Ramadan adalah bulan umatku. Dalam riwayat lain kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rajab syahrul istighfar. Wa Sya'ban syahru shalla ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Ramadan syahrul Quran. Masyarul hadirin, dikatakan inna iddatas sur indallah isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum. Ada 4 bulan yang mulia, 4 bulan yang agung, yang mana kalau dilakukan hasanat, kebaikan di dalam 4 bulan ini, Allah akan lipat gandakan pahalanya. Dan kalau di dalam 4 bulan ini kita melakukan dosa, melakukan keburukan, maka Allah akan lipat gandakan pula dosanya, yaitu di bulan Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, dan 1 yaitu bulan Rajab. Bulan Rajab termasuk adalah arba'atul hurum, 4 daripada salah satu 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang memuliakan bulan Rajab, yang mengagungkan bulan Rajab, lalu melakukan banyak kebaikan-kebaikan di bulan Rajab, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan melipat gandakan kebaikannya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan membesarkan pahalanya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalasnya lebih daripada bulan-bulan yang lain. Dikatakan kata Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, innallah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yuhassisu arba'atul ashhur hada, sesungguhnya Rasulullah mengkhususkan 4 bulan ini sebagai bulan yang harum atau bulan yang mulia dan dianggap bulan yang suci. Maksiat yang dilakukan di dalam 4 bulan ini dosanya akan lebih besar daripada di bulan-bulan yang lain, dan amalan soleh yang dilakukan pada 4 bulan ini lebih besar daripada bulan-bulan yang lain. Diriwayatkan kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah dan Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata baginda Rasulullah, inna fil jannati naharun, sesungguhnya di sorga itu ada sungai, ismuhu Rajab, sungai itu bernama Rajab, launuhu abyad minal laban, warnanya lebih putih daripada susu, wa ahla minal asal, dan lebih manis daripada madu. Man shoma yauma minar Rajab, barang siapa yang puasa 1 hari di bulan Rajab, saya serabu min dalikan nahar, maka insyaallah dia akan minum dari air yang terdapat pada sungai tersebut. Masyarul hadirin, di bulan Rajab Rasulullah pun mengatakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tarud khamsa layal la tarud fihi du'a, kata baginda Rasulullah, 5 malam yang tidak tertolak kalau kita berdoa, 5 malam yang akan mustajab kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam yang pertama yaitu awal minar Rajab, malam pertama di bulan Rajab, yang insyaallah
akan terjadi malam pertama pada tahun ini, insyaallah fi Lailatul Isnin. Malam pertama di bulan Rajab adalah malam yang mustajabud doa, malam mustajab doa. Wa lailatul nisfu Sa'ban, dan yang kedua adalah malam nisfu Sa'ban. Dan kemudian yang ketiga Lailatul Idul Fitri, malam Idul Fitri. Kemudian yang keempat Lailatul Idul Adha, malam Idul Adha. Dan yang kelima adalah Lailatul Jum'ah, malam Jum'ah. Ini 5 malam yang Allah letakkan di malam-malam tersebut doa yang mustajab. Barang siapa yang berdoa pada malam itu dan diberikan oleh Allah bertepatan dengan mustajabnya doa tersebut, maka doa dan hajat kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan amal soleh yang dilakukan pada malam tersebut dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral hadirin, akan masuk di bulan Rajab, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istaghfir rabbakum, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pengampunan terhadap kita. Jikalau dosa yang telah kita lakukan tak terhitungkan jumlahnya, tak bisa dibendung besarnya, tak bisa dihitung tingginya, tapi kalau kita beristighfar kepada Allah bisidq, kalau kita berminta ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh, biqalbin hadir, dengan hati yang hadir, meminta ampun kepada Allah, bermohon kepada Allah, maka dosa yang besar tersebut dengan sesaat akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Minta ampun kepada Allah karena Allah Maha Pengampun. Allah akan luaskan rizki bagi orang yang dosanya telah dihapuskan oleh Allah. Allah akan mudahkan semua urusannya bagi orang yang dosanya diampuni oleh Allah. Allah akan Allah akan lapangkan dadanya bagi orang yang dihapuskan oleh Allah dosanya. Allah akan sehatkan badannya bagi orang yang Allah hapuskan dosanya. Dan orang yang beristighfar tidak akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan mengadab orang-orang yang mustaghfirin, orang-orang yang selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma'asyiral hadirin, kita dianjurkan di bulan Rajab untuk berpuasa. Orang yang berpuasa di bulan Rajab, dia mendapatkan faedah yang sangat besar. Salah satunya yang dikatakan tadi dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan mendapatkan surganya Allah dan meminum sungai yang lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, dan dia akan meminum air sungai Rajab tersebut jikalau dia berpuasa 1 hari di bulan Rajab. Dan diriwayatkan dari hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun berpuasa di bulan Rajab. Rasulullah melakukan amaliyah puasa di bulan Rajab, minimal Rasulullah melakukannya 3 hari, yaitu tanggal 13, 14, 15 Rajab. Dan ma'asyiral hadirin, Rasulullah pun menganjurkan kita di bulan Rajab untuk faksiru bis sedekah, untuk memperbanyak sedekah. Untuk memperbanyak sedekah, keluarkan sedikit dari harta kita, banyak dari harta kita untuk bersedekah, karena sedekah itu sangat besar faedahnya. Inna sedekah tadfa'una sab'inan baban minal bala. Sesungguhnya sedekah menolak 70 pintu bala. Dawu mardakum bis sedekah, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, obati penyakit kalian dengan memperbanyak sedekah. Wa hasinu amwalakum biz zakah, dan pelihara, jaga harta kalian dengan mengeluarkan zakat. Maka dengan orang bersedekah, hartanya akan bertambah, yazdad, yazdad, yazdad. Hartanya akan bertambah dengan sedekah. Bala akan terhindar dengan sedekah. Penyakit akan sembuh dengan sedekah.
harta akan aman dengan sedekah. Dan di bulan Rajab, apabila kita melakukan sebagaimana yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapatkan lipatan ganda pahala lebih besar daripada bulan-bulan yang lain. Dan kemudian di bulan Rajab kita dianjurkan untuk silatul arham, untuk bersilaturahmi. Karena dengan silaturahmi Allah akan memberikan kita rahmat. Dengan silaturaham Allah akan mustajabkan doa kita. Dengan silaturaham Allah akan memanjangkan umur kita. Apabila kita di bulan Rajab kita beristighfar, meminta ampun, kita bersedekah, kita berpuasa, tapi kita masih memiliki musuh, maka amaliyah yang kita lakukan tadi la tuqbal indallah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita hanya mengutamakan hablum minallah, tapi kita meremehkan hablum minan nas. Jangan kita mengutamakan dengan ibadah kita kepada Allah, tapi kita melupakan hubungan kita dengan hamba-hamba Allah. Hati-hati, hamba-hamba Allah yang kita putuskan hubungannya, ini membuat apa yang kita amalkan terputus di mata Allah Subhanahu wa taala. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak pandai untuk berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini untuk kita bisa lebih semangat menyambut bulan Rajab. Dan dengan bulan Rajab kita akan menanam bibit-bibit ketakwaan yang lebih banyak. Dan nanti insya Allah di bulan Sya'ban kita sirami dengan siraman-siraman salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di bulan Ramadan insya Allah kita akan mendapatkan hasil panen yang unggul, hasil panen yang istimewa. Dan insya Allah di bulan Ramadan kita akan mendapatkan keistimewaan dengan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Fa ya ibadallah, ya ayuhal muslimin, inni usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqillah ya ibadallah, ittaqillah ya ayuhal muslimin, ittaqillah ya ayuhal mu'minin. At-taqwa fahuwa al-imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Wa qala Allah Ta'ala aidan, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa radhiyallahu ta'ala min ashabi Rasulillah ajmain wa minhum khulafa'ur rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa sa'iril ashabi Rasulillah
وأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه رسول الله وذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحمنا والمسلمين، اللهم احفظنا والمسلمين، اللهم انصرنا والمسلمين، اللهم الطف بنا والمسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى لجميع المسلمين، اللهم فرج عنا وعن المسلمين أجمعين. بحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله أمركم بالثلاث وأنهاكم عن الثلاث. إن الله أمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم ويشكر نعمه يزدكم. استغفروا لي ولكم.